semua, jadi kita akan membahas business process and its IT element dari perusahaan jasa, yaitu perusahaan Grab. Sebelum itu, kita masuk ke materi, kita akan menjelaskan sejarah dari perusahaan Grab tersebut. Ia mengatakan, bisa nggak ya kita punya cara berpergian lebih aman? Bisa nggak ya kita membuat kondisi bekerja mitra pengemudi jauh lebih baik? Bagaimana kalau kita bisa buat hidup jadi lebih mudah? Semua berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pada akhirnya menjadi awal bagi kelompok sahabat ambisius untuk membuat perusahaan dari sebuah gudang kecil sewaan di suatu tempat, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia, sekitar tahun 2012 silam. Perusahaan itu telah bertransformasi menjadi Grab, sebuah perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara, menghubungkan jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant, dan juga bisnis. Grab ingin mengatasi masalah terbesar yang ada seperti ketimpangan akses, ketertinggalan infrastruktur, juga kesenjangan pendapatan. Sama seperti semua orang di Asia Tenggara, kami semua masih sangat ambisius. Kami masih bertanya tentang batasan-batasan yang ada setiap harinya. Dan kami juga masih sangat optimis. Nah, kalian dapat mengakses aplikasi Grab tersebut yaitu di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Contohnya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Banten, dan lain sebagainya di kota-kota Indonesia. Nah, selain di negara Indonesia, tentunya ada di Kambodia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, kalian dapat mengaksesnya. Misi dari Grab tersendiri yaitu mewujudkan lebih aman setiap harinya untuk penumpang dan mitra sekaligus komunitas secara keseluruhan. Aplikasi sehari-hari, keamanan setiap hari, sebagai aplikasi sehari-hari yang melayani kebutuhan harian. Prioritas utama adalah memastikan keselamatan dan keamanan setiap kamu menggunakan aplikasinya. Ia akan selalu untuk melindungi setiap langkah kita, baik ketika kita melakukan perjalanan maupun membayar atau memesan GrabFood. Apa yang ia percayai? Ada beberapa aturan yang ia patuhi dan jalani. Dan tentu tidak bisa ditawar. Kebijakan ini berperan sebagai prinsip dasar yang ia patuhi dan praktikkan agar lebih aman setiap harinya. Adapun kode etik mitra pengemudi. Grab Indonesia sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual dalam penggunaan layanan yang didefinisikan dalam websitenya oleh mitra pengemudi. Dalam peraturan mitra pengemudi, Anda memahami bahwa dengan telah mendaftar sebagai mitra dan terkait pada perjanjian serta menggunakan layanan dari Grab Indonesia, kita dapat memahami bahwa kita juga wajib mematuhi dan telah terikat pada kode etik dan amandemen serta tambahan apapun di masa mendatang. Dan yang ketiga, kita dengan ini juga mengatakan bahwa kita telah membaca, memahami, menerima, dan menyetujui ketentuan dalam kode etik mitra ini. Oleh karena itu, kita wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam kode etik mitra di Grab tersebut. Apa sih kebijakan privasi Grab tersebut? Yang menjelaskan dalam kebijakan privasi Grab yaitu bagaimana Grab Holding Inc. masing-masing anak perusahaannya afiliasi perusahaan yang terasosiasi dengannya dan entitas-entitas yang dikendalikan bersama terasosiasi dengan yang secara kolektif disebut Grab atau kita mengumpulkan, menggunakan, memproses, dan mengungkapkan data pribadi kita melalui penggunaan aplikasi dan situs web Grab. Produk, terus fitur-fitur, layanan secara global, secara kolektif disebut layanan. Ketentuan ini berlaku untuk para pelanggan, penumpang, agen, vendor, pemasok, mitra, terus kontraktor, penyedia layanan, yang secara kolektif disebut kita. Data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kita atau dari mana kita dapat diidentifikasi.
Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada nama kita, kebangsaan, nomor telepon, rincian bank, dan kartu kredit, keminatan pribadi atau personal interest, alamat email, foto, nomor identitas, terus data biometrik, trust, tanggal lahir, terus status perkawinan, agama, informasi kesehatan, kendaraan, dan informasi asuransi. Selanjutnya, apa sih dampak positif dari Grab tersebut? Grab lahir karena pendirian, yakni bahwa mereka mampu untuk menciptakan transportasi lebih aman, menjadikan kehidupan para pengemudi lebih mudah, serta membantu para orang tua untuk tidur lebih tenang, meskipun hanya dimulai dalam satu kota. Yang kedua, seiring dengan pertumbuhan Grab untuk melayani wilayah yang lebih luas di Asia Tenggara, ia memiliki hasrat yang lebih kuat untuk memberi dampak positif. Ia bangga untuk hadir di wilayah yang perkembangannya cepat di dunia. Namun ia sadar akan keterbatasan yang ada. Sulitnya akses makanan dan pendidikan, kesenjangan pendapatan, buta finansial, ini semua merupakan beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh jutaan orang di Asia Tenggara. Ia mempercayai dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan membangun bisnis berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada Grab Food for Good adalah komitmen ia untuk menggunakan teknologi sebagai kekuatan dan kebaikan. Inilah cara ia untuk meningkatkan kualitas hidup bagi sesama, mendorong Asia Tenggara untuk terus maju ke depan. Kemudian ada tim Grab, yaitu ada engineering, ada produk, UX and design, data science and analysis, marketing and communication, people, finance and legal. Kemudian ada business development and strategy, IT service, operation and sales, financial service, security and trust, and internship. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Grab and how do their business work dari perusahaan Grab tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses bisnis dari Grab itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kan kalau Grab itu merupakan sebuah aplikasi layanan jasa berbasis transportasi online, di mana customer bisa memesan Grab Ride atau Grab Car bagi yang ingin menggunakan mobil, baik untuk ke kantor, ke kampus, bagi mahasiswa, dan juga misalnya antar jemput sekolah juga sekarang banyak yang menggunakan. Dan nggak cuma itu, di zaman sekarang sudah banyak orang yang menggunakan jasa dari Grab ini untuk order makanan lewat online, dan juga ada jasa untuk membersihkan rumah dan juga yang lainnya. Jadi Grab itu sekarang nggak identik dengan cuma antar jemput orang aja, tapi juga sekarang makanan juga banyak. Nah, gimana sih dari bisnis proses dari Grab itu sendiri? Kita ambil contoh misalnya Grab hailing ya, ini dalam hal transportasi online. Jadi yang pertama itu prosedurnya, kita ambil contoh dengan menggunakan, saya akan membuka aplikasi Grab ya. Pertama, buka aplikasi Grab ya. Di sini saya mengambil contoh bagaimana cara bisnis proses dari saat kita memesan layanan transportasi online tersebut. Kita ambil contoh misalnya Grab Bike. Kita bisa buka aplikasinya. Nah, di layar ini kita bisa membuka di bagian, kita bisa menentukan titik penjemput, baik titik penjemputan juga titik tujuan kita. Bisa kita pilih. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal pencet book, dan nanti ketika sudah mendapatkan info mengenai drivernya, maka akan disampaikan dari aplikasi dan kita tinggal menunggu saja dijemput. Nah, dan juga itu langkah pertama. Kita memesan trip request. Nah, yang kedua, trip request itu nanti akan dikirimkan dengan sistem algoritma Grab kepada driver terdekat, driver yang berada di dekat Anda. Biasanya yang diutamakan yang terdekat dari Anda, dari posisi Anda.
setelah driver tersebut menerima notifikasi mengenai titik penjemputan Anda, maka Anda tinggal menunggu, dan yang langkah selanjutnya driver tersebut akan menjemput Anda. Nah, setelah sampai, untuk prosedur paymentnya, customer dapat menggunakan cash atau misalnya dengan OVO, untuk dalam hal ini Grab ya. Lalu apalagi sih dalam komponen sistem informasinya? Nah, untuk dalam hal komponen sistem informasi itu ada banyak, jadi nggak cuma aplikasi nya doang, tapi juga ada perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak, di mana komponen memungkinkan perangkat keras untuk mengolah data melalui prosedur. Jadi perangkat lunak ini misalnya software kayak iOS, Android, dan juga ada perangkat keras di mana misalnya handphone yang kita gunakan untuk memesan layanan tersebut. Lalu yang ketiga ada orang, customernya, lalu ada basis data, kemudian jaringan komputer yang artinya itu merupakan jaringan internet, karena kalau kita memesan Grab kita memerlukan jaringan internet. Lalu yang terakhir ada prosedur, misalnya SOP keamanan, SOP bagi pengemudi, SOP bagi customernya. Lalu bagaimana sih penerapan IT alignment-nya di dalam Grab ini? Lalu yang pertama itu ada teknologi end user. Jadi misalnya ada aplikasi smartphone Android, aplikasi smartphone iOS, yang merupakan ya contoh itu iPhone. Yang kedua ada teknologi database, ada cloud computing, ada smartphone storage. Yang ketiga adalah API atau Application Programming Interface. Itu misalnya ada Google Map atau Google Place. Jadi misalnya kalau kita menggunakan aplikasi Grab, sistem mappingnya itu biasanya akan terkoneksi dengan misalnya di Google Map gitu. Ya, lalu yang keempat itu pembayaran atau payment. Jadi nggak ada e-wallet Grab yang namanya GrabPay, dan juga Grab sekarang sudah bekerja sama dengan OVO Payment. Jadi kita bisa membayar nggak cuma dengan cash tapi juga bisa melalui e-wallet. Lalu yang terakhir adalah pelayanan pelanggan, di mana Grab menyediakan sosial media, situs web maupun call center ya. Jadi ketika customer mengalami masalah, customer bisa segera menghubungi call center dari Grab tersebut. Sekian untuk bisnis proses dari Grab itu. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Grab yaitu yang pertama GrabFood atau makanan, adalah layanan pesanan makanan dan minuman secara online, pemesanan makanan hingga 4 pesanan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Yang kedua, ada Grab Express atau pengantaran, adalah layanan pengiriman barang hingga 10 kurir yang berbeda dalam satu waktu yang sama untuk Jabodetabek dan hingga 5 kurir yang sama untuk kota di luar Jabodetabek. Selanjutnya yang ketiga itu ada GrabCar. Itu adalah layanan taksi online dengan tarif terjangkau dan memiliki kapasitas maksimum hingga 4 orang dan 6 orang. Yang keempat ada GrabBike atau motor. Adalah layanan yang dapat memudahkan kita untuk mencari kendaraan umum yang jauh lebih cepat. Yang kelima ada GrabFresh atau belanja, adalah layanan yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah-buahan, dan lainnya yang dapat diantarkan ke rumah secara langsung tanpa pergi ke tokonya. Yang keenam itu ada Grab Pulsa atau token. Itu adalah layanan yang digunakan untuk membeli pulsa telepon, pulsa data, dan pulsa token listrik tanpa harus keluar rumah dan dilakukan secara online. Yang ketujuh ada Grab Health atau kesehatan, adalah layanan di mana kita dapat berkonsultasi dengan dokter secara online tentang penyakit yang kita alami. Selain itu juga kita dapat bisa membeli obat dan ada berbagai macam tips kesehatan di dalamnya. Selamat pagi Pak Arya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di Grab. Yang pertama adalah paket hemat. Jadi jika barang Anda tertinggal atau barang Anda akan segera dikirim, bisa banget pakai paket hemat Grab ini. Bener-bener cepet banget pelayanannya, dan juga banyak sekali promo yang ada di paket hemat Grab ini. Terus yang kedua ada e-scooter. Jadi Anda bisa menggunakan e-scooter ini di daerah-daerah tertentu seperti yang di Grand Metropolitan. Untuk Anda bisa mendapatkan e-scooter ini di Grab dengan harga Rp5.000 sampai Rp10.000 saja. Terus ada jasa rumah. Jika Anda kelelahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, Anda bisa memanggil pelayanan jasa rumah Grab ini dan akan dilayani dengan sangat cepat di rumah Anda. Yang keempat ada tiket. Jika Anda ingin menonton film, Anda bisa mendapatkan banyak promo di dalam
tiket Grab ini karena promonya tuh lumayan besar seperti 50% sampai 60%. Yang kelima ada hotel. Jika Anda kebingungan untuk memilih hotel, Anda bisa mendapatkan hotel terbaik di pelayanan hotel Grab ini dengan harga sangat terjangkau juga. Terus ada yang keenam ada video. Video ini ada di Grab yang bernama Hoax ini adalah film-film yang belum Anda tonton atau Anda suka serial film yang belum Anda tonton, Anda bisa mendapatkan di Hoax ini dengan harga sangat murah dan terjangkau. Terus ada tagihan juga. Tagihan ini melayani pembayaran token, tapi tidak menggunakan uang, tapi menggunakan OVO. Anda bisa menggunakan bayar tagihan ini mendapatkan diskon 60% jika Anda pengguna setia untuk membayar token di dalam pelayanan Grab tagihan tersebut. Yang terakhir ada gift card. Jika Anda pelanggan setia GrabCar atau GrabBike, Anda bisa mendapatkan voucher makanan dan juga voucher perjalanan secara gratis selama Anda menjadi pelayan setia Grab. Sekian dari saya Laura Kapitan. Terima kasih dan selamat pagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memesan layanan dari Grab. Saya akan memesan GrabFood. Tekan GrabFood. Kalau sudah fix apa yang mau dipesan, kita place order. Nah, nanti setelah kita memesan, sistem akan secara otomatis mengirim kepada driver terdekat. Nah, kita sudah menemukan drivernya. Maksudnya restoran sudah menerima dan kita tinggal konfirmasi saja secara otomatis. Selanjutnya kita tinggal menunggu makanan kita untuk diantar. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan menyimpulkan PT Grab ini. Yang dimana sebelumnya teman-teman saya itu telah menjelaskan dari sejarahnya, proses IT-nya, dan fitur-fitur yang telah berkembang sampai sekarang ini. Dan dimana dapat kita simpulkan, Grab merupakan salah satu bentuk layanan yang berbasis online yang didirikan di Malaysia dan berkantor pusat di Singapura. Pada fitur-fitur Grab ini yang berawal dari transportasi, kini telah berkembang menjadi pelayanan berupa pengantaran barang, pengantaran makanan, dan juga dalam layanan berupa penagihan seperti listrik, air, dan telepon. Selain itu juga Grab ini juga dapat membeli berupa tiket. Jadi pembeli memberikan layanan berupa pembelian tiket secara online kini telah ada di Grab juga, baik tiket hotel maupun tiket pesawat, kereta, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat kini terbantu dengan adanya itu, yaitu di mana masyarakat tidak perlu keluar rumah dan bersusah payah untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Pastinya di mana dengan adanya hal itu, masyarakat hanya menekan telepon genggamnya dan dia itu sudah mendapatkan layanan yang diinginkannya. Selain itu, Grab juga memiliki strategi untuk menarik para konsumennya untuk berlangganan dengan dia PT Grab-nya, dan tidak menggunakan layanan lain seperti Gojek saingannya, yaitu Grab akan memberikan potongan voucher, potongan harga
memberikan voucher potongan harga pada layanan tertentu yang dipakai oleh konsumen. Dengan adanya itu, pastinya konsumen tertarik untuk menggunakan layanan Grab ini. Oke, sekian teman-teman mengenai pembahasan kita di PT Grab ini. Terima kasih. Thanks for watching, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian, terima kasih.